kita sedang menghadapi PPKM ya. Sudah diberlakukan atau belum nih? Nah, jadi menyangkut dengan musibah ini, musibah corona ini, kita perlu melihat dengan kacamata agama, tidak boleh hanya dengan kacamata kesehatan. Dari segi kacamata agama, yang pertama Allah sudah memberikan sinyal dulu ya. Jauh-jauh hari sebelum corona ini datang, bahkan sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Apa kata Allah? Sungguh kami akan mencoba, akan memberikan bala dengan sedikit rasa ketakutan dan kelaparan. Allah sudah mengatakan dulu, akan dicoba kita dengan sedikit rasa takut. Takut kita kan? Takut salaman, takut terpapar, ya, takut nanti terkena dengan orang yang tanpa gejala OTG dan sebagainya lah. Takut ke masjid, ini kena parah lagi. Takut ke masjid, takut ikut pengajian. Kemudian Allah mengatakan akan kami coba dengan sedikit rasa kelaparan. Banyak orang-orang yang karena musibah itu kelaparan. Bahkan baru-baru ini di negara tetangga kita itu, yang dulunya mereka di Malaysia ya, ada orang kita di sana yang dulu mereka membantu orang lain, sekarang mereka harus dibantu. Kemudian wa naqsim minal amwal, kekurangan daripada harta. Ini omset menurun ya, yang punya usaha omset menurun ini. Yang jualan ini orang-orang kita dari Aceh ini yang jual mie Aceh sekarang udah nyampe surat dari Satgas Covid, jam 8 malam kalau nggak salah harus tutup itu. Coba bayangkan jam 8 tutup itu lagi-lagi rame itu. Orang jualan makanan kan memang jam 8 itu lagi mau datang orang. Malah jam segitu disuruh tutup. Jadi kita mau macam mana lagi ini? Tapi yang perlu kita tahu, ini sudah Allah kasih tahu itu jauh hari sebelum ini datang, sebelum musibah ini tiba, udah Allah kasih tahu. Allah akan memberikan bala dengan kekurangan harta, omset menurun. Wal anfus, dan jiwa, kekurangan jiwa, banyak orang-orang yang meninggal, yang mati. Ini sudah Allah kasih tahu. Wath thamarat, dan buah-buahan juga berkurangan di mana-mana. Ada daerah itu yang buah durian nggak manis seperti dulu lagi, ya kan? Ini sudah Allah kasih tahu. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada mereka-mereka yang sabar terhadap musibah-musibah yang kita hadapi itu. Apa resep bagi kita adalah bersabar. Bersabar. Bagi kita yang punya usaha ini ada dampak yang tidak baik, dan bersabar. Ini yang pertama yang harus kita sikapi terhadap musibah yang kita hadapi ini adalah bersabar. Kemudian dalam ayat yang lain, Al-Hadid ayat 22, Allah juga mengatakan, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa kata Allah? Tidaklah menimpa satu-satu musibah di dalam bumi ini dan terhadap diri-diri kamu kecuali itu sudah tertulis dalam ilmu Allah, dalam Lauh Mahfuz, sebelum itu semua ada. Sebelum dunia ini ada, sebelum kita ada, terhadap kejadian-kejadian yang akan terjadi itu sudah ada dalam ilmu Allah. Bukan kemarin ya. Sebelum Allah ciptakan dunia ini,
Allah sudah tahu, sudah ada dalam ilmu Allah nanti dipancing itu perumahan apa aja yang ada. Ini contoh ya. Sebelum dunia ini ada, dalam ilmu Allah sudah ada itu, termasuk misalnya di Pancing itu akan ada perumahan komplek IAIN, akan ada Masjid Al-Anwar. Di situ berapa orang yang tinggal, berapa orang yang rajin ke masjid, berapa orang yang meninggal, semua berapa orang yang sakit. Itu bahkan hal yang paling terkecil sekalipun. Siapa yang digigit semut misalnya, ya, mana hal yang paling kecil ini? Tidak ada yang tidak tertulis dalam ilmu Allah, dalam Lauh Mahfuz. Termasuklah musibah ini, corona ini sudah ada dalam ilmu Allah jauh-jauh hari sebelum dunia ini ada. Maka tidak perlu kita susah. Bahkan kalau wabah itu, kalau kita baca-baca dalam sejarah, ya, bukan ini pertama terjadi. Tahun 1720 itu sudah ada wabah di Prancis dulu, yang mati lebih kurang 30% penduduk Prancis. Tahun 1720, udah lama itu ya, 1720. Itu namanya kutu tikus dulu. Kalau sekarang kutu apa ini? Kalau dulu di Perancis namanya kutu tikus. Kemudian tahun 1818 itu sudah ada wabah kolera, ya kan? Kolera. Itu yang pusatnya di India, di Sungai Gangga. Kemudian menyebar terus ke Filipina sampai ke Asia. Tahun 1818 tuh di India, di Sungai Gangga. Kemudian tahun 1920 ada flu di Spanyol. Di Spanyol itu paling parah. Terjangkit 500 juta penduduk. Dari 500 juta itu 100 juta mati. 100 juta mati karena wabah di Spanyol. Kita udah berapa sekarang yang mati? Udah ada 100 juta belum? Belum ya? Masih banyak lah yang calon kematian. Nauzubillah. Ya? Siapa yang kita takutkan? Udah ada dalam ilmu Allah dulu. Kita mau mati nggak mati itu urusan Allah. Tetapi walaupun begitu, kita tidak boleh salah bersikap. Jangan nanti udah ada dalam ilmu Allah semuanya, udah kita nggak mau pakai masker, nggak mau ini, malah melecehkan lagi. Ini salah. Ya, maka perlu kita tahu apa langkah-langkah atau sikap-sikap kita yang harus kita lakukan dalam hal menghadapi kondisi semacam ini. Yang pertama adalah kita harus senantiasa kembali kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik penolong adalah Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 64, "Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin." Allah sebaik-baik penolong, sebaik-baik penjaga. Bukan masker. Tapi jangan pula kita nggak pakai masker. Kayak mana usah ini sesekali dibilang ini? Ya memang begitu. Sebaik-baik penjaga adalah Allah. Ini Allah yang mengatakan, "Fallahu khairun hafizan." Allah sebaik-baik penjaga. Siapa yang menjaga kita dalam kondisi seperti ini? Allah. Dan Allah melanjutkan, wa huwa arhamur rahimin, dan dianya Allah itu yang sangat pengasih dan sangat penyayang kepada hamba-Nya. Maka langkah yang pertama, kita harus senantiasa kembali dan minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, ini wabah ini darimu, dan yang bisa melindungi hanyamu ya Allah, bukan yang lain. Kemudian bisa dengan kita senantiasa
mewujudkan rasa itu dengan kita membaca misalnya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu rutinkan baca. Insyaallah itu sangat menjaga kita itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau kita baca itu, hadirkan maknanya dalam hati kita. Apa maknanya? Dengan nama Allah yang tidak akan mudarat satu apapun dengan namanya. Ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh. Di dalam bumi ini tidak ada satu apapun yang mudarat kalau sudah disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wala bis sama', dan bahkan yang ada di langit. Aman semuanya. Kalau sudah Allah yang mengatur, Allah yang menjaga, aman insyaallah. Wa huwas samiul alim, dan dianya Allah itu yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu yang pertama. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Banyak doa-doa yang bisa kita bacakan, ya. Bisa juga dengan bertawasul dengan selawat. Selawat. Perbanyak selawat. Berapa kali? Minimal 100 atau 200, bahkan 1000 atau 2000. Cuman masalahnya kita di sini tidak ada yang mengingatkan. Paling dalam pengajian ini bila diingatkan untuk banyak selawat, nanti selesai ini nggak ada yang mengingatkan lagi sampai ke rumah. Kita bukan selawat diingatkan. Suami ingatkan udah masak nasi belum? Nah, diingatkan suruh masak. Kita suami pun diingatkan sama istri yang lain lagi. Maka oleh sebab itu sekarang, ini apa namanya, informasi juga untuk mengingatkan kita berselawat. Sekarang ada komunitas yang dibuat oleh guru-guru kita. Sekarang sudah ribuan yang masuk untuk saling mengingatkan berselawat. Caranya begini, gampang caranya. Caranya kita masuk dalam grup WA. Itu ada pilihan, ada grup WA 100, ada 200, ada 1000, ada 2000. Kita terserah mau pilih grup yang mana. Nggak dipungut biaya apa-apa. Kita hanya masuk dalam grup itu. Setelah itu kewajiban kita apa? Kewajiban kita hanya melapor. Saya sudah, itu udah. Hanya melapor, saya sudah. Kalau mau tulis nama silakan. Saya nama Fulan bin Fulan, sudah. Sudah apa? Sudah selawat. Mau sebutkan berapa kali boleh, nggak apa-apa, itu nggak ria. Ria dalam hati. Ini bukan masalah ria ini. Masalah peraturan supaya berjalan selawat. Jadi kalau Bapak Ibu mau nanti ada yang mengingatkan, caranya masuk dalam grup itu. Mau mulai dengan 100 boleh. Mau langsung misalnya 1000, takut nanti sekali aja besok ada lagi selawatnya. Ya, pelan-pelan. Tinggal kita beli apa namanya itu untuk menghitung tasbih itu. Nah, waktu melapornya dari pagi sampai jam 9 malam. Mau terserah kapan pun kita mau baca. Misalnya pagi mau baca 10 kali, nanti gabung lagi. Setelah kita berselawat 100 kali, baru kita lapor kepada grup itu. Saya sudah. Saya Fulan bin Fulan sudah. Jadi dengan begitu saya melihat kita jadi lebih rutin berselawat. Misalnya kita lagi lupa-lupa selawatnya, pas kita buka HP, kita tengok orang lain udah setor, akhirnya kita jadi ingat. Oh saya belum, yang lain udah pada setor, udah kasih laporan. Saya belum, akhirnya kita mau selawat. Itu aja, nggak ada kewajiban yang lain harus bayar uang berapa, nggak ada. Apalagi sekarang kita kan megang HP, semua kita megang HP kan. Jadi oleh sebab itu, dalam kondisi semacam ini perbanyak doa, termasuk yang paling baik kita amalkan adalah perbanyak sholawat. Bahkan saya kasih tahu tadi
bagaimana resep supaya kita rutin bersolawat. Caranya harus ada yang mengingatkan. Sekarang HP yang sering kita pegang. Jadikan HP ini untuk alat untuk mengingatkan kita untuk bersolawat. Nah, ini kalau mau, mau kira-kira Bu. Nah, kalau mau nanti nggak apa-apa WA kan ke saya, ya namanya, alamatnya nanti saya kirimkan ke admin, ya biar dimasukkan nanti. Itu aja, nggak ada tujuan-tujuan lain, nggak ada. Hanya mengajak kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi. Dan dengan sholawat itu akan terhindar kita daripada bencana, daripada musibah. Kemudian selanjutnya, setelah kita minta selalu perlindungan kepada Allah dengan berdoa, tidak boleh kita tinggalkan ikhtiar. Ikhtiar dengan pencegahan. Nah, ini penting. Kita bukan orang Jabariyah. Kalau orang Jabariyah itu semua serahkan sama Allah sudah. Manusia ini kalau orang Jabariyah, ya, kalau orang Jabariyah, mereka berpemahaman kita ini nggak ada daya dan upaya apa-apa, semuanya Allah. Kita ini seperti kapas dibawa terbang oleh angin. Jadi kemana maunya angin? Kapas nggak punya pilihan apa-apa. Itu kalau orang Jabariyah. Kita bukan Jabariyah. Kita adalah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menggabungkan antara doa dan ikhtiar. Usaha. Kita harus punya usaha dengan pencegahan. Ini mana dalilnya? Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, wa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Nabi berkata, apabila kamu mendengar tentang wabah di satu negeri, fala taqdimu alaihi, maka kamu jangan datang ke situ. Wa idza waqa'a bi ardin, dan apabila menimpa wabah itu di tempatmu, di bumimu, wa antum biha, kamu di situ, fala takhruju, jangan kamu keluar. Ya, firaran minhu, ini sebagai bentuk kita lari daripada wabah. Maka sekarang kan dibuat kita nggak boleh keluar, ya. Nah, ini sebenarnya ikhtiar, dibuat macam ikhtiar. Bukan kita tidak tawakal, ya. Jangan diadu nanti, jangan ditabrak antara tawakal dan ikhtiar. Ini kadang-kadang kita salah paham begini. Enggak boleh pulang, enggak boleh mudik, enggak boleh ini. Ajalkan di tangan Allah. Kalau kita udah mati, enggak pulang pun, enggak mudik pun, matinya kita. Nah, kayak gitu. Kalau Allah belum menghendaki kita mati, mau pulang pun, mau kena corona pun, nggak mati kita. Itu betul, bro. Betul. Tapi apakah Nabi salah? Macam hadis tadi, apabila ada wabah di negeri lain, kamu jangan datang ke situ. Apa Nabi nggak tawakal? Nabi pernah juga kalau sakit berobat. Apa Nabi nggak tawakal? Umat-umat dulu sebelum umat Nabi Muhammad, ada juga umat mengadu kepada Nabi tentang kondisi keluarga mereka, ada penyakit ini, penyakit itu. Bahkan ada yang mengadu kepada Nabi dulu, anaknya nggak ganteng, nggak cantik. Mengadu kepada Nabi, Nabi tanya kepada Allah. Allah kasih resep bagaimana supaya anaknya ganteng. Apakah mereka nggak tawakal? Jadi jangan diadu antara tawakal dan ikhtiar. Dalam kitab para ulama disebutkan, orang yang waktu sakit dia minum obat, maka tindakan dia minum obat itu tidak mengeluarkan dia dari kelompok orang-orang tawakal. Kenapa? Karena perintah agama juga jangan mencampakkan diri dalam kebinasaan. Kan itu perintah agama. Jangan kamu campakkan dirimu dalam kebinasaan.
kebinasaan. Maka oleh sebab itu sudah tepat kita hari ini menjaga, misalnya jaga jarak ya, ataupun memakai masker, itu sudah tepat. Tapi dalam hati jangan salah, jangan nanti hati bergantung sama masker, jangan nanti hati kita bergantung sama prokes, sehingga kita menuhankan prokes. Ini yang salah. Tapi bagaimana yang benarnya? Yang benarnya adalah secara fisik ikhtiar kita lakukan apa perintah daripada pemerintah kita. Jaga jarak ya. Nah, kalau sholat saya rasa tidak ada pengaruh itu. Kan mukanya ke depan semua, nggak ada berhadapan-hadapan kan. Nggak ada pengaruh itu sholat. Apalagi kita mungkin ya pakai masker dan orangnya pun sudah jelas orang-orang kita di sini. Jadi secara ikhtiar kita lakukan protokol kesehatan, tetapi secara qalbu jangan sedikit pun kita bergantung kepada protokol kesehatan. Tetapi secara hati adalah harus selalu minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, nah gini, aku pakai masker ini karena perintahmu, yaitu jangan mencampakkan diri dalam kebinasaan. Tetapi ya Allah, semuanya berpulang kepadamu. Kalau engkau kehendaki saya selamat, saya akan selamat. Tapi kalau engkau tidak menghendaki saya selamat, walaupun pakai masker 2 lapis, nggak akan selamat. Jadi begitu. Secara zahir kita lakukan ikhtiar, tetapi secara qalbu harus bergantung selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi adalah senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Yang kedua berikhtiar ya, dengan melakukan protokol kesehatan seperti yang telah diterapkan. Yang ketiga adalah tawakal kepada Allah, ridha dan sabar. Ini penting. Setelah kita berdoa, setelah kita berikhtiar, langkah terakhir kita adalah tawakal kepada Allah. Serahkan sama Allah. Banyak kok orang yang menjaga jarak, rajin tangan, ya, kena juga. Ya, kena juga. Ada orang udah vaksin sekalipun kena juga. Ada orang nggak pernah vaksin, nggak pernah pakai masker, kemana-mana dia salaman sama siapa, nggak pernah kena dia. Kan begitu faktanya di lapangan kan? Bahkan mungkin ada yang nyeleneh lagi sama masker itu, nggak kena juga. Kita bilang karena misalnya kotor, maka mudah kena penyakit. Yang bersih pun kena. Ini macam mana ini? Negara terbersih pun kena. Maka oleh sebab itu, disinilah ditentukan keimanan kita untuk kembali kita kepada Allah, bahwa kita hanya berserah diri kepada Allah. Lakukan ikhtiar, tetapi dalam hati kita harus yakin bahwa yang bisa menyelamatkan kita hanya Allah. Sama seperti halnya kita sakit. Kalau kita sakit, berobat nggak? Berobat nggak? Berobat. Tapi dalam hati kita, yang kita yakini yang menyembuhkan itu siapa? Dokter apa obat? Enggak dokter, enggak obat, tapi kita yakin yang menyembuhkan itu Allah. Bukan dokter, bukan obat. Buktinya mana? Buktinya ada dokter spesialis, hebat kali. Tapi setelah kita datang ke dia minum obat, bukan sembuh, malah tambah penyakit. Minum obat nggak bisa makan, udah nggak bisa lah. Ada dokter yang nggak terkenal, kita datang sedikit dikasih obat harga 20.000 sembuh. Ini menunjukkan yang menyembuhkan itu bukan obat, ya. Tetapi apabila kita sakit dan minum obat, itu kita tetap dikatakan orang yang tawakal. Jangan nanti dibilang nggak tawakal kamu, sakit kok minum obat. Nggak tawakal kamu kok pakai masker, nggak tawakal sama Allah kamu mau pakai masker. Enggak begitu. Orang yang pakai masker bukan berarti dia nggak tawakal.
Kalau kita bilang begitu, berarti Nabi nggak tawakal lah. Masa Nabi kita nggak tawakal? Nabi kan melarang kalau ada wabah jangan keluar dan jangan masuk ke tempat lain. Berarti Nabi nggak tawakal. Lebih tawakal kita daripada dengan Nabi? Enggak. Artinya pada posisi kita macam manusia-manusia awam begini, kita yang biasa-biasa ini, iman kita yang biasa, kita harus berikhtiar. Ada juga orang-orang yang udah level tinggi yang mereka tidak perlu lagi sama itu, ada. Ya, sakit nggak berobat, ada orang-orang seperti itu. Yang tawakalnya level tinggi, ya, orang yang imannya level tinggi ada. Tapi macam-macam kita ini, ya harus sakit berobat, lapar makan, haus minum. Jangan nanti kenapa nggak makan lagi? Aku tawakal sama Allah. Kalau Allah menghendaki nggak mati, walaupun aku nggak makan, nggak mati. Nah, cobalah besok seminggu matinya. Ya, nah, itu yang ketiga. Tawakal, sabar dari Allah. Ya, ridha ini penting. Artinya setelah kita berdoa siang malam kepada Allah, kita lakukan ikhtiar, kena juga misalnya, atau kena juga musibah apapun. Nah, apa sikap kita? Kalau tidak bisa ridha, sabar. Itu lebih tinggi ridha daripada sabar. Kalau sabar ya kita cobalah bertahan ya. Tapi kalau ridha ini memang kita senang. Dengan musibah kita senang. Ya. Artinya kalau kita kena musibah, omset menurun, usaha nggak jalan ya, di keluarga banyak yang kena musibah, ada yang meninggal. Apa langkah orang-orang yang beriman? Dia ridha, rela terhadap ketentuan Allah. Musibah ini Allah yang kehendaki. Maka kalaupun kita kena sekalipun, nah mungkin disinilah Allah senang. Jadi harus kita hadirkan sabar dan ridha terhadap ketentuan Allah, ini harus kita hadirkan. Siapa tahu besok lusa ada yang kita dengan keluarga kita, mudah-mudahan janganlah ya. Kalaupun ada, apa langkah kita? Senang aja, terima aja. Yang penting Allah senang sama kita ya sudah. Ya, walaupun kita kena musibah apapun, kena bencana apapun, yang penting jangan sampai Allah tidak senang sama kita. Maka kita harus ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, husnudzan kepada Allah, berbaik sangka. Ya, yakin kepada Allah ini pasti kita akan diselamatkan sama Allah. Yakin insyaallah. Innallaha fi dhanni 'abdi. Allah menurut sangkaan hambanya. Kita harus berprasangka baik sama Allah bahwa kita akan dijaga oleh Allah. Ini insyaallah akan dijaga. Maka langkahnya adalah husnudzan. Allah dalam sebuah hadis disebutkan innallaha azza wajalla haitsu khalaqad da khalaqad dawa. Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menciptakan penyakit, di situ Allah menciptakan obat. Maka kita yakin sama Allah. Allah yang membuat ini penyakit dan Allah juga yang akan memberikan obat. Jadi harus baik sangka sama Allah. Jangan takut berlebihan. Ya, jangan ada rasa takut yang berlebihan sehingga kita buruk sangka sama Allah, nggak boleh. Tetapi hati harus selalu berserah kepada Allah, berharap kepada Allah, dan berbaik sangka selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang bisa kita lakukan itu antara lain yang tadi itu, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. Kalau salat sunat sebelum subuh itu sangat bagus. Itu ada hadis Nabi itu. Cuman ayatnya dibaca rakaat pertama alam nasrah, ayat yang rakaat yang kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu dirutinkan. Salat sunat fajar ya. Salat sunat sebelum subuh itu rutinkan. Rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara, dua alam. Ya.
Mungkin ini aja barangkali yang perlu kita ingatkan. Musibah seperti ini, Umar bin Abdul Aziz itu memerintahkan rakyatnya untuk memperbanyak sedekah dikala rakyat kena musibah. Karena Nabi bersabda, as-sadaqah tadfa'ul bala. Itu hadis sahih. As-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Apakah yang pertanyaan tadi yang tertarik saya, pada masa Rasul, sahabat atau dalam sejarah pernah enggak perintah Nabi atau sahabat kondisi tertentu agar masjid tidak dibuka gitu? Ya, yang sudah saya tahu, mungkin saya kurang tahu ya. Yang saya tahu Nabi melarang jangan keluar, jangan keluar ke daerah lain dan jangan masuk ke daerah yang ada wabah. Itu yang ada. Yang dilarang masjid saya belum tahu, ya. Saya belum tahu juga. Jadi belum saya tahu lah ada dilarang ke masjid. Bahkan di masjid Allah aman kan? Tengoklah lihatnya itu tsunami, yang di masjid yang aman.